Satu istrinya saya doakan, yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan istrinya tambah soleh. Apa tambah satu? Ibu, itu tadi bapak yang bilang tambah satu. Hati-hati Ki. Tambah soleh Pak, tambah soleha, ya. Supaya lebih bersemangat, supaya banyak pahala lagi kita ulang. Salamnya ya, bisa Bu? Bisa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi Allahu qail. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Fa iya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Fa inna asdiqil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mautu babun. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullahil karim. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, teristimewa kepada keluarga almarhumah Marsi binti Haddad. Nah, malam ini kita berkumpul di rumah kediaman almarhumah dalam rangka untuk berbagi duka, karena malam ini merupakan malam yang ketiga, malam terakhir katanya. Malam yang ketiga. Ini bukan malam terakhir, karena masih ada besok lagi malam. Malam yang ketiga di acara Tazkiratul Maut almarhumah Marsi binti Haddad. Mudah-mudahan yang datang di sini yang memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian seluruh doa-doa kita niatkan pahalanya sampai kepada almarhumah, insyaallah Allah Subhanahu wa taala lapangkan alam kuburnya dan Allah Subhanahu wa taala mempermudah pertanyaan-pertanyaan malaikat mungkaran nakir. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, malam ini kita berkumpul di rumah almarhum sekaligus kita bermajelis taklim, ya, bermajelis taklim dalam rangka at-tazkirah, memperingati hari kelahiran, kematiannya, berpulangnya ke rahmatullah almarhumah Marsi binti Haddad. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu jamaah sekalian, saya harapkan semuanya ayo memperbanyak doa, sampaikan kepada beliau, utamanya terkhusus kepada anaknya. Ada anaknya di sini? Di mana? Yang protokol saja. Oh ya, alhamdulillah. Hadir semua, alhamdulillah. Ya, doa itu jauh lebih penting dan jauh lebih afdal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita mengikuti jejaknya Rasulullah, insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat.
Kalau hari ini kita mengaku cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ayo kita memperbanyak selawat. Bisa Pak? Bisa Bu? Ayo kita selawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Biasanya saya, kalau saya nyanyikan lagu ini, itu orang semua ikut. Di sini lihat saja. Ayo semuanya. Cinta Nabi tau? Ayo semuanya. 1, 2, 3. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah Tazkiratul Maut yang insyaallah dimuliakan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya nabi yang mampu memberikan syafaat di akhirat nanti di padang mahsyar hanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu Pak, ketika setelah terjadi kiamat, muncul trompet yang kedua ditiup oleh malaikat Israfil, peniup sangkakala. Begitu dia tiup trompetnya, semuanya yang sudah mati tadi bangkit semua. Bangkit satu tempat yang bernama padang mahsyar. Mulai dari umat-umat terdahulu, yaitu umatnya Nabi Adam, sampai dengan umatnya Rasulullah yang mendapatkan hari kiamat. Bangkit semua, dikumpulkan di padang mahsyar. Pada hari itu, banyak orang mau minta tolong, tapi tidak dikasih pertolongan. Dijelaskan dalam Quran surah Abasa. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Pada hari itu ada orang lari ke anaknya, mau minta tolong, tidak dikasih. Ada orang mau lari ke bapaknya, minta tolong, tidak dijampangi. Ada orang minta tolong kepada benena, istrinya, tidak ditolong. Kenapa? Yauma yafirrul mar'u min khairi likulli imri'in minhum huwa sya'nun. Pada saat itu manusia sibuk dengan dirinya sendiri untuk mempertanggungjawabkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu, "Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Apabila ada satu titik, satu kecil sebiji zarah kebaikan kita di dunia, maka malaikat akan senantiasa tuliskan. Tapi apabila ada satu titik, satu biji kecil seperti biji zarah keburukan kita, Allah Subhanahu wa taala senantiasa tulis. Kalau hari ini ada adik-adik sering ambil uangnya mamanya, tak 5.000 tidak bilang-bilang di dompetnya, nasabpa komatu malikai. Ada yang begitu di sini? Tidak ada. Alhamdulillah. Oh, di kampungku banyak. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semua baik sekecil apapun kebaikan, sekecil apapun kejahatan, Allah Subhanahu wa taala perlihatkan semua di padang mahsyar. Makanya pada saat itu dikumpulkan manusia di padang mahsyar, banyak orang merasa malu. Kenapa? Karena dia melihat dosanya, diputarkan kembali filmnya ketika dia hidup di dunia. Makanya kalau hari ini, sekarang tahun 2022, sekarang banyak-banyak muhasabah diri. Yang tadinya 2021 kemarin sering bertengkar sama suami tak,
seringki marah-marah sama suami tak, insya Allah tahun 2022 ini jangan lagi marah-marah sama suami tak. Karena cata itu malaikat. Jadi nanti ada seorang istri bertanya kepada Allah, ya Allah, mana pahalaku yang setiap hari saya urus suamiku? Apa Nabi bilang Allah? Dia gagah harapan pahalamu. Tidak ada pahalamu. Bilang kenapa ya Allah? Karena memang kau urus suamimu, tapi menokok-nokok kau juga. Nabi bilang kau dan suaminya, oh istriku tercinta, singgah kata tadi di pasar, ada pisang saya bawa, tolong gorengkan saya. Nah gorengkan tuh juga suaminya, tapi apa? Kau juga sedikit tuh juga Cina. Menokok-nokok. Ada yang begitu? Ada, tobat ibu. Ya, tobat. Ya, insyaallah. Nah hadirin jamaah Tazkiratul Maut yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum masuki inti ceramah saya, mari kita sama-sama bacakan suratul Fatihah kepada almarhumah Marsi binti Haddad. Ila hadratin Nabil Mustafa ila arwahinui rohinia almarhumah Marsi binti Haddad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu jamaah sekalian. Hadirin jamaah Tazkiratul Maut yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan sebuah kisah. Ini kisah nyata. Saya pergi ceramah di Tanrut Tedong, ceramah takziah. Kejadiannya orang mau mepak boti, orang mau kasih menikah, malam mapacing, ternyata mamaknya sudah makan kondro 2 kali lapang, 2 mangkok kondro 8 ketupaknya. Menrik tensina. Begitu menrik tensina, apa yang terjadi? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kisah nyata ini Pak, Tanrut Tedong. Kisah yang kedua. Kisah yang kedua. Ada dosen saya. Kira-kira umurnya pada saat itu 45 tahun. Dia bilang sama istrinya, ayo kita keluar jalan-jalan. Keluarlah dia sama istrinya. Tapi istrinya lupa ambil kunci mobil. Dia bilang sama istrinya, istri saya ambil dulu kunci mobil. Begitu balik ternyata ada solokang. Jatuh. Tidak sempat dibawa ke rumah sakit. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kisah kedua. Kisah ketiga. Dalam kitab Daqaiqul Akbar yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Ahmad Al-Qadi. Dalam kisah itu jelaskan, suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam berkumpul dengan para sahabatnya bersama jamaahnya, tiba-tiba ada satu sosok manusia yang tidak ada yang tahu namanya, tidak tahu dari mana asalnya ini manusia. Akhirnya begitu pulang ini pemuda, ada sahabatnya Nabi Sulaiman bertanya, seorang pemuda, oh Nabi Sulaiman, meluk kak makutana, bilang magai, siapa orang itu tadi yang datang? Bilang kenapa? Semenjak dia datang, mulai dari dia datang sampai dia pulang, saya terus ngeliat-liat. Baru merah lagi matanya, merah matanya. Nah bilang Nabi Sulaiman, oh capo, sabar ko, kau pedangi kau. Saya tanya kau tahu tidak? Tidak tahu kau, makanya bertanya kau. Itu tadi yang datang itu bukan manusia biasa. Tambah masih lagi. Ini gak balik. Nabi Sulaiman, itu tadi yang datang adalah malaikat pencabut nyawa. Tambah masih lagi. Maka dari ini sang pemuda kepada Nabi Sulaiman, wahai Nabi Sulaiman, kalau begitu perintahkan anginmu bawa saya jauh dari terbang dari tempat ini. Karena Nabi Sulaiman kan
kelebihannya banyak. Bisa berbicara dengan semut. Tahu semut, Ibu? Bahasa Perancisnya bere-bere. Nah, semut bisa bicara sama angin, bisa perintah kepada angin, bisa perintah kepada jin. Lalu kemudian Nabi Sulaiman perintahkan, wahai angin, bawa ini pemuda kemana saja dia mau pergi. Akhirnya ini pemuda pergi. Dibawa oleh angin. Begitu tak putar-putar di atas langit, capek. Nabi bilang, hei angin, kasih turun mak di gua. Kasih turun kak di gua situ. Pasti bebas sama ini dari yang merah matanya tadi, celah matanya. Wow, begitu dikasih turun sama angin, begitu dia mau langkahkan kakinya ke gua, ternyata ketemu sama tadi tuh orang. Nah bilang, hei dari mana kau? Dari tadi saya kutunggu kau di sini tidak datang. Hari ini saya cabut nyawamu. Ada perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, dicabut nyawanya Pak. Nah, hadirin jamaah Tazkiratul Maut, dari 3 kisah ini memberikan makna kepada kita. Ternyata mati tidak harus orang tua, tidak harus. Mati tidak harus bahwa saya masih cewek, masih gadis, tidak harus. Tapi mati kapanpun dan dimanapun saya, dia akan senantiasa datang. Kullu nafs saikatul maut. Tungke maki nyawai pasti mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, yang di kanan, yang di kiri, yang di depan, Pak Camat, Pak Lurah, Ustadz, di belakang sedikit. Tidak ada yang ceramah kalau waktu stase. Tapi saya ikhlas. Saya belakangan, ibu-ibu duluan boleh juga. Atau saya belakangan, ibu-ibu duluan boleh. Nah, hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian, insyaallah dimulai Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kematian itu pasti. Siapapun itu dia pasti akan datang. Likulli ummatin ajal. Setiap manusia memiliki ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal telah tiba, tidak bisa lagi diundur, tidak bisa lagi dimajukan. Contoh, ada anak gadis didatangi sama malaikat. Fulan, hari ini kau dicabut nyawamu. Apa nak bilang ini gadis? Jangan kau dulu, belum pak menikah. Oh, tidak ada bos. Pokoknya datang malaikat maut, dicabut nyawamu. Nah, malaikat maut pernah bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Puang, bagaimana saya bisa tahu sesungguhnya orang yang meninggal ajalnya telah tiba? Engkau yang mengetahui. Saya apa yang bisa saya cari tahu? Apa tanda-tandanya? Apa ciri-cirinya? Maka dia puangnya, oh ternyata Bapak Ibu jamaah sekalian, di Arsy, tempat singgasananya Allah Subhanahu Wa Taala, di bawahnya itu ada satu pohon. Pohon itu memiliki banyak daun. Banyaknya daun itu sebanyak manusia di permukaan bumi ini. Setiap satu daun tertulis satu nama. Ada jodohnya, kapan dia lahir, kapan dia meninggal, rezekinya berapa, tercatat di daun itu. Demi Allah, tidak ada orang yang meninggal dunia sebelum rezekinya diberikan semua oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi malaikat pencabut nyawa bertanya, Allah, apa tandanya? Ternyata tandanya Bapak Ibu jamaah sekalian dijelaskan dalam kitab Daqaiqul Akbar. Ketika daun ini sudah mulai menguning, kayak daun pohon. Kalau dia sudah mulai menguning, hati-hati nih Pak. Lampu kuning. Begitu sudah menguning, tak dena. Jatuh, sudah lampu merah. Nama seseorang sudah mati di langit, tapi di bumi masih ada orangnya. Ternyata 40 hari jatuhnya ini daun dari pohon yang ada di bawah aras. Maka 40 hari tanda-tanda kematian yang dimiliki oleh seseorang sudah ada. Siapa yang tahu Qustas? Yang pertama, orang yang dikasih petunjuk oleh Allah.
Yang kedua, yang mampu merasakan itu adalah orang yang mau meninggal dunia. Makanya Pak, ketika ada keluarga tak mau dekat-dekat pada hari kematiannya, terkadang ada satu tingkahnya, satu perbuatannya yang membuat kita penasaran. Magai, kenapa bisa seperti ini? Oh, ternyata ciri-ciri kematian sudah ada. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, jadi malaikat Israel dapat kabar dari daun itu. Ketika daun itu telah jatuh, maka tertulislah satu nama 40 hari. Ini malaikat Israel terus balik. Pulang balik. Oi bu, oi bu. Oi bu. Oi bu. Malaikat Israel, mau kita tahu berapa kali datang dalam satu hari? Ada yang tahu? Nah, datangi ke malaikat pencabut nyawa dalam satu hari, itu berlaku setiap hari. Bukan satu kali, bukan dua kali, bukan 10 kali, tapi berapa kali? 70 kali. Dia datangi kita dalam satu hari. Jadi begitu datang perintah oleh Allah, malaikat Israel cabut Pak. Pada saat itu, buktinya seorang pemuda dia mau lari daripada kematian, dibawa angin sampai terbang-terbang kemana-mana, ternyata dia menemukan ajalnya di dalam gua. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, pergunakan umur kita. Umur tak ini ibarat es batu. Tahu es batu, Bu? Es batu itu baik kita gunakan atau tidak, tetap mencair. Kalau kita gunakan pakai es buah, masapuk dai. Enak, nyaman. Nah, tapi kalau kita hanya lihat-lihat saja, mencair dengan sendirinya. Begitupun dengan amal kita. Kalau umur kita ini kita gunakan untuk dekat kepada Allah, maka akan berfungsi umur kita. Tapi kalau kita tidak gunakan, kita hanya berjalan begitu saja. Sholat 5 waktu tidak pernah sembahyang. Itu pernah sembahyang kalau sholat Idul Adha sama sholat Idul Fitri, Jumat pun tak sekali-kali. Labu umur Pak. Nanti umur tak yang kita pakai ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin Bapak Ibu jamaah Tazkiratul Maut yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Engkau santriku makutana, Ustaz, apakah ketika orang meninggal dunia, apakah sudah masuk surga? Saya bilang, sampai hari ini belum ada orang masuk surga. Rasulullah sendiri belum masuk surga, dan Abu Jahal belum juga masuk neraka. Iya. Kenapa? Oh, untuk sampai ke surga Pak, ada tangga-tangga yang harus kita lewati. Tangga pertama apa? Yaitu sakaratul maut. Makanya setiap manusia pasti mengalami namanya sakaratul maut. Makanya namakan al-mautu babun. Bahwa kematian itu, maut itu adalah pintu. Namanya pintu, semua orang pasti lewat situ. Iya toh? Adakah orang lewat jendela di sini? Nah, semuanya pasti lewat pintu kalau mau keluar. Begitupun dengan kematian. Orang mati lewat pintu itu semua. Anggota DPR mati, lewat pintu situ juga. Pak Camat mati, lewat situ juga. Pak Lurah, lewat situ juga. Pak Imam, lewat situ juga. Nah, al-mautu babun. Bahwa kematian itu adalah pintu. Semua orang lewat di situ. Nah, hadirin jamaah sekalian yang insyaallah dimulai Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama itu sakaratul maut. Ternyata Bapak Ibu jamaah sekalian, maka Nabi man akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Bahwa barang siapa yang meninggal dunia lalu kemudian mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Ada biasa anak-anak saya tanya, lai Ustaz gampang gitu, mati pergi baru diingat itu la ilaha illallah. Gue bilang deh, poremu memang bilang gampang kok, tapi kalau kita sakaratul maut Bapak Ibu jamaah sekalian, di situ mendatang iblis menggoda. Mau tahu sakitnya itu sakaratul maut? Kata Nabi, sakitnya sakaratul maut seperti kita ditikam pisau sebanyak 60 kali di tempat yang sama. Coba merasakan itu. Ditikam pisau di tempat yang sama sebanyak 60 kali. Begitu sakitnya.
Bahkan Nabi katakan, sakitnya sakaratul maut laksana kita menguliti kambing secara hidup-hidup. Coba bayangkan. Oleh karena itu, ada beberapa doa yang Nabi ajarkan kepada kita. Ini doa ringan, tetapi luar biasa keutamaannya. Ini perlu kita hafalkan Bapak Ibu jamaah sekalian. Yang pertama, ini doanya, harus kita hafal. Doa pertama kalau kita mau diringankan pada saat sakaratul maut, kata Nabi, baca ini doa. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan saya pada saat sakaratul maut. Itu yang pertama. Jangan pernah dilupa. Yang kedua, doanya. Allahumma inni nas'aluka bi husnil khatimah. Ya Allah, matikan saya dalam keadaan husnul khatimah. Nah, pendek ini tapi luar biasa. Terus yang terakhir, doanya yang diajarkan oleh Nabi. Kalau kita baca pada saat sholat maghrib, lalu kemudian kita meninggal dunia sebelum waktu subuh, demi Allah, yang bagi yang membaca doa itu, maka diharamkan dirinya untuk disentuh api neraka. Kalau dia mati sebelum sholat maghrib, maka diharamkan dirinya untuk disentuh api neraka. Jadi Ustaz, apa doana? Sering pendek sekali. Apa itu? Allahumma ajirni minan nar. Pendek doanya, tapi luar biasa keutamaannya. Allahumma ajirni minan nar. Berapa kali kata Nabi? Ucapkan sebanyak 7 kali. Jadi kalau masih sikir kita, setelah Pak Imam mengatakan Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, istighfar maki, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Setelah itu baca la ilaha illa anta subhanaka. Nah itu ya. Kemudian baca tadi Allahumma ajirni minan nar kalau kita sendiri. Tapi kalau Pak Imam yang baca, Allahumma ajirna minan nar. Kenapa? Banyak orang dia wakili. Kalau kita sendiri, Allahumma ajirni minan nar. Sebanyak 7 kali. Kalau kita baca ini, insya Allah barakahnya Bu. Kalau kita mati sebelum subuh, maka diharamkan bagi kita untuk disentuh api neraka. Kemudian, Ustadz, ada tidak penghalangnya orang ketika pada saat sakaratul maut susah mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Ada penghalangnya. Penghalang yang pertama yaitu kita senantiasa syirik kepada Allah. Syirik itu mapak dua pengallahu ta'ala. Ibu-ibu saya tanya, kira-kira kalau diduakan Ki mau Ki? Tidak mau kan? Yang cewek-cewek ini yang ada pacarnya, ada pacarnya sini. Kalau kalian diduakan sama pacarmu, kira-kira mau tidak? Oh, tidak mau. Anda saja tidak mau ketika diduakan, apalagi Allah yang telah menciptakan Anda. Allah pun juga tidak mau diduakan. Allah satu tetap satu, haram jadi 2, mustahil jadi 3. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dosa yang selanjutnya yang mampu menghalangi kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah pada saat sakaratul maut, yaitu dosa kepada kedua orang tua. Oh, dulu Bu, ada namanya sahabat Nabi. Siapa namanya? Alqamah. Alqamah rajin ibadah. Tahajudnya bagus, puasa Senin Kamisnya bagus, salat duhanya bagus, tapi sayang 1000 sayang. Begitu meninggal dunia, sakaratul maut, dibisi sama sahabat telinga kanannya. La ilaha illallah. Alqamah hanya mampu mengucapkan la, tidak bisa. Kemudian sahabat melapor kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, ada sahabat kita yang bernama Alqamah. Dia meninggal dunia, sakaratul maut, tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kata Nabi, kalau begitu ayo kita berangkat ke rumahnya. Datang Nabi, duduk di sebelah kanannya Alqamah, kemudian Nabi bisikkan, la ilaha
illallah. Tetapi Alqamah hanya mampu tidak bisa. Akhirnya Nabi cari tahu, pasti angka masalahnya nih sahabat tidak mungkin ini sahabat dia rajin ibadah tetapi tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, Rasulullah panggil istrinya Alqamah. Hei istrinya Alqamah, sini kok. Masih ada ke orang tuanya Alqamah? Dan masih ada ya Rasul. Di mana sekarang? Jauh. Ternyata Bapak Ibu jamaah sekalian, dipanggil orang tuanya Alqamah bercerita kepada Nabi, hasilnya adalah orang tuanya Alqamah sakit hati. Kenapa? Semenjak sudah menikah lebih sayang istrinya daripada orang tuanya. Ini pelajaran Bapak. Biasanya kita kalau sudah dikasih menikah, dijualkan tomeki sawah satu-satunya di kampung, dikasih menikah baru dapat perempuan seperti itu. Wow. Kalau kita dekat sama orang tua jangan kau dekat sama orang tuamu, itu tadi itu orang tuamu. Kalau datang bawa beras, nanti pulang bawa 700.000. Ada yang begitu. Baru lihat mertuanya datang di pintu, bengkok nih hidungnya. Datang mesti. Belum duduk kasih yang orang tuanya, mertuanya. Tanya mama, mertuanya. Mak, kapan kita pulang? Ini menantu kurang ajar ini. Ya? Ternyata Alqamah lebih sayang istrinya ketimbang orang tuanya. Akhirnya apa? Gara-gara dosa itu dia tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau gara-gara dosa orang tua saja tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bagaimana dengan kita? Terlalu banyak dosa tak? Bagaimana dengan kita? Terlalu banyak dosa. Bukan hanya dosa kepada orang tua, dosa yang lain-lain pun juga banyak. Kata Rasul, bagaimana solusinya? Mau kita maafkan anak tak atau tidak? Kalau kita tidak maafkan, lebih baik saya bakar di dunia daripada nanti dibakar di akhirat. Begitu kata Nabi. Wahai sahabat, kumpulkan kayu bakar. Wah, dikumpul kayu bakar. Begitu Alqamah dimasukkan di api, maka ada induk Alqamah. Rasul, jangan kasih. Memang itu anakku durhaka sama saya, tapi saya tidak tega ketika engkau bakar dia di hadapan saya. Oleh karena itu ya Rasul, saya maafkan dosa-dosanya anakku. Akhirnya Alqamah mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bapak Ibu jamaah sekalian, gara-gara dosa sama orang tua membuat kita tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mungkin kita tuh tak masih muda. Kalau ada orang tua tak sampai hari ini masih hidup orang tua tak, ayo sayang orang tua tak. Kenapa Bapak Ibu jamaah sekalian? Ada masanya nanti. Ada masanya. Begitu kita panggil orang tua kita, oh Indo, oh Ambo, tidak ada lagi suara yang terdengar. Kenapa? Mereka sudah berada di bawah tanah. Sudah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan jujur itu yang saya rasakan. Saya cepat meninggal orang tuaku dua-duanya. Yang paling saya tidak suka itu kalau momen Lebaran Idul Fitri sama Idul Adha. Begitu sudah bunyi itu takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kadang menetes air mata saya. Kenapa yang saya ingat orang tua saya? Apalagi kalau sudah imam Idul Fitri sama Idul Adha, biasanya kan orang bagus salam-salaman sama orang tuanya, sama dicium pipinya anaknya. Kadang saya merasa iri. Andaikan masih hidup orang tua saya, kucium tong juga. Tetapi apa daya, hanya kenangan yang mampu diingat. Jadi kalau masih hidup orang tua atau Bapak Ibu, ayo berbakti sama orang tua. Ustaz, orang tuaku sakit-sakit di rumah. Ayo, itu surga yang menanti sama kita. Kalau ada anak, orang tuanya sakit-sakit, mertuanya sakit-sakit, ayo rawat mertua kita, rawat orang tua kita. Karena kenapa? Itu ujian bagi kita. Kalau kita mampu dan lolos untuk merawat kedua orang tua kita, surga menanti. Makanya ridallah fi ridul walidain, suhtallah fi suhtal walidain. Ridhonya Allah
tergantung dari doanya kedua orang tua kita. Murkanya Allah tergantung dari murkanya kedua orang tua kita. Inilah tangga yang pertama. Selanjutnya, ketika berpisah nih ruh dengan jasad, maka pada saat itulah manusia dikatakan mati atau mayat. Mayat, Bu. Berpisah. Dalam hadis Nabi, mana ini keluarganya almarhum? Yang keluarganya almarhum, waktu baru-baru ditarik rohnya, itu si almarhumah, Ibu Marsi, itu seolah-olah dia bermimpi, Bapak Ibu jamaah sekalian. Dia lihat ruhnya dimandikan, jasadnya dimandikan. Dia lihat keluarganya, tangisi keluarganya. Dia lihat semua. Kapan dia sadar? Kapan dia sadar? Setelah dia dikuburkan. Nah, setelah tangga pertama kan sakaratul maut. Tangga selanjutnya yaitu dimandikan. Proses selanjutnya dimandikan. Setelah dimandikan, apa proses selanjutnya? Yaitu dikafani. Rohnya ini orang yang meninggal, dia lihat tubuhnya dikafani. Dia lihat, dimandikan, ada keluarganya menangis, dia tahu. Dia lihat, tapi bicaranya tidak bisa lagi didengar. Tidak bisa, Pak. Sebetulnya ada panggil-panggil kita, anakku, cucuku. Jadi sebetulnya dia lihat. Setelah dikafani, kalau laki-laki 3 lapis, perempuan 5 lapis. Ustaz, bisa lebih? Bisa. Apalagi kalau orangnya gemuk kayak saya. Nah, itu boleh berlapis-lapis. Selama bisa menutup semua yang terlihat dari badannya si jenazah. Bapak Ibu, saya mau tanya dulu. Apa bedanya jenazah sama mayat? Ada yang tahu di sini? Biasa kita dengar tuh. Ayo. Sebelah sini dulu. Jenazah apa tuh jenazah? Sebelum dimandikan. Itu jenazah, Bu ya? Kalau mayat? Ya, bapak-bapak. Apa bedanya mayat sama jenazah, Pak? Mayat sebelum dimandikan, jenazah setelah dimandikan. Mayat sebelum dimandikan. Oke. Baik. Harus kita ketahui. Ada hadisnya Nabi mengatakan, kalau ada orang meninggal, maka cepat-cepatkanlah kuburkan. Yang dimaksud di situ adalah jenazah. Apa itu jenazah? Jenazah itu setelah dimandikan dan dikafani dan disolati, itu jenazah namanya. Tapi sebelum dimandikan, sebelum dikafani, itu namanya mayat. Dan itu bisa tinggal sampai ada misalkan ada orang meninggal, anaknya di Kalimantan. Nah, bilang anaknya, tunggu Kak sebelum setelah saya datang baru dikubur. Nah, itu namanya mayat. Rasulullah SAW begitu meninggal dunia 3 hari 3 malam Rasulullah dari dalam rumahnya baru dikubur, Bapak Ibu jemaah sekalian. 3 hari 3 malam. Tapi itu masih statusnya mayat. Kalau jenazah cepat dikubur. Nah, ini yang harus kita luruskan. Berbicara dengan kain kapan, Bapak Ibu jamaah sekalian, ada cerita di kampung saya. Tahu ki penjual gogos? Tahu ki penjual gogos? Apa kalau bahasa Bugisnya sini gogos? Gogos. Maklum Bu, saya ini bukan lidah orang Bugis. Saya ini orang Sumatera. Tahu orang Sumatera? Suku Mangkasar Tattara. Saya ini orang Bulukumba ya, orang Bulukumba. Sama miri-miri bahasanya Makassar, Jenek Ponto, Takala dan lain sebagainya. Makanya kalau bahasa Bugis, mohon maaf kalau ada beko-beko cek dek. Karena baru belajar. Bapak Ibu jamaah sekalian, ada orang penjual gogos. Kemudian dia bilang sama anaknya, berwasiat, "Weh anakku, komate kamatu ajak lalu tabukku kain kapan." Makutan anaknya. Magen Bu. Nah sahabat, kalau kita dibungkus kain kapan, natanai ki malaikat mungkar dan nakir. Akhirnya singkat cerita, mati tongangi.
Begitu meninggal dunia, bukan kain kapan yang dibungkuskan, tapi apa? Daun pisang. Daun pisang. Begitu setelah dikuburkan, bertanya ini malaikat Munkar Nakir. Munkar. Bilang apa? Kenapa ada gogos di sini? Nah bilang Munkar, tidak tahu kak juga. Nah bilang Nakir, jadi bagaimana nih? Langsung bakar. Boy, langsung dibakar pak. Motongi lolos. Ya, motongi lolos dari pertanyaan, tapi apa langsung dibakar. Nah hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak ada yang perlu kita sombongkan. Orang miskin kacito, orang kaya kacito, DPR kacito, tukang becak kacito. Tidak ada sampai hari ini orang kaya dibungkus dengan kain lepis. Begagap itu. Artinya apa? Semuanya sama. Orang miskin kaci, orang kaya kaci. Baik. Setelah dikapani Bapak Ibu jamaah sekalian, almarhum dia lihat dirinya dikapani. Setelah itu dibawalah ke kubur. Kata Nabi, ketika dibawa ke kuburan, kata Nabi ada 3 yang ngantar dia. 1, keluarganya. Yang kedua, hartanya. Yang ketiga, amalnya. Diantar ke kuburan. Pulang 2, tinggal 1. Keluarga, pulang. Harta, pulang. Tinggal 1. Bapak Ibu jamaah sekalian, coba kita tutup mata sebentar saja. Tutup mata sebentar. Tutup mata garis sebentar. Tutup saja mata sebentar saja. Kira-kira mau petang Ibu? Gelap tidak? Gelap? Pernah rasakan kira-kira toh mati lampu di rumah tak? Tidak ada lampu. Kira-kira tiba-tiba engkau ulah. Tamak kau boleh. Apa yang terjadi Bapak Ibu jamaah sekalian? Pasti bilang, ulah. Apa kok tidak ada lampu? Mau ke apa? Coba bayangkan orang meninggal dunia. Dalam keadaan tutup mata, gelap. Rumah yang paling mewah dan paling indah bagi si mayat 2x1. Panjangnya 2 meter, lebarnya 1 meter. Diturunkan dalam kuburan. Dalam keadaan tutup mata, gelap. Ditindis papan. Tambah gelap. Masih ada di sini cahaya sedikit. Ditindis tanah. Tambah gelap. Ibu jamaah sekalian. Keluarga tak ada yang menangis. Ada misalkan toh istrinya yang meninggal, suaminya, istriku yang tercinta, sakit hatiku engkau meninggal dunia. Meskipun dulu waktu kita masih gadis sering kena gombal, pokoknya Nabi bilang kau yang paling terindah di hatiku. Begitu kau meninggal dunia, mau kau temani? Tidak. Bahkan kalau bapak-bapak meninggal istrinya, mata kanannya menangis, mata kirinya melirik lagi. Mana yang kedua? Ya? Ditindis papan, kasih tanah, terbentuk satu kuburan. Setelah itu 40 langkah pulangnya pengantar kuburan. 40 langkah pulangnya. Maka Allah Subhanahu wa taala kembalikan ruhnya orang yang meninggal dunia. Maka dia mendengar suara sandalnya orang yang pulang mengantar. Pada saat itu dalam kuburan maka pisah ternyata dia panggil anaknya, anakku. Tidak ada yang dengar. Suamiku yang tercinta. Tidak ada yang dengar. Istriku yang termancung di lorong 2. Tidak ada yang dengar. Pokoknya tidak ada yang dengar kecuali cacing tanah dan hewan-hewan melata yang ada di bawah tanah. Kalau orang matinya orang baik, orang bagus, dekat kepada Allah, maka kuburannya akan menjadi min riyadil jannah, akan menjadi taman-taman surga. Tapi kalau ada orang tidak pernah beribadah kepada Allah,
Salat Jumat pun sekali-kali. Itu pun dia pergi sembahyang kalau salat Idul Fitri sama salat Idul Adha. Oh, itu tanah akan menjadi api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tanah itu bilang, cepat-cepat mau kau turun. Saya dulu waktu kau hidup di dunia saya rela diinjak-injak. Tapi sekarang kau telah masuk dalam perut saya. Sekarang saya akan siksa dirimu. Bahkan dalam hadisnya Nabi dikatakan, kalau ada orang tidak pernah beribadah kepada Allah, maka itu tadi kuburan akan menghimpit dia sehingga tulang-tulangnya berselangkangan. Bapak Ibu jamaah sekalian, datang malaikat Munkar Nakir yang tinggal bersama si mayit ini, baru dia sadar, oh saya telah meninggal dunia. Maka yang temani dia dalam kuburannya, yang menjadi pelitanya, yang menjadi penerangnya adalah amal-amal di jannah. Amalan-amalan kebaikannya. Kalau sering sembahyang, insya Allah makan jak manfaat. Karena kenapa? Awwalu ma yuhasibu fi yaumil qiyamati, yaitu ya amalan salat. Sesungguhnya amalan pertama yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala ialah perkara tentang salat. Tentang salat. Kalau bagus salat tak, insya Allah yang lain pun ikut bagus. Karena kenapa? As-salatu miftahul jannah. Bahwa salat adalah kunci surga. Ada biasa ibu bertanya, "Lang Ustaz, saya Ustaz tidak mau just sembahyang." Bilang, "Kenapa? Bagus hatiku." Percuma kita juga sembahyang kalau tidak bagus hati tak. Saya bilang, "Bu, nanti itu banyak orang bilang sama Allah. Dibilangin sama Allah, le pahalamu." Nah bilang, makan dia papuang. Mau dia masuk, tapi tidak bisa. Kenapa? Tidak ada kuncinya. Bagus pahalanya semua di dalam. Tapi tidak pernah sembahyang, dek gagal kuncinya Pak. Makanya sholat itu miftahul jannah, kuncinya. Ditanya sama malaikat Munkar Nakir, "Marabbuka?" Niga Tuhanmu. Yang jawab bukan lagi mulut. Kenapa? Pada saat itu Allah sudah kunci mulut kita. Dijelaskan dalam Quran surah Yasin, biasa kita baca setiap malam Jumat. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksimun. Pada hari itu mulutmu saya kunci, lalu kemudian kedua tanganmu dan kedua kakimu menjadi saksi apa yang pernah engkau perbuat selama hidup di dunia. Ditanya sama malaikat Munkar Nakir, "Marabbuka?" Niga Tuhanmu. Maka yang jawab adalah salatnya. Dijawab oleh salatnya, "Allahu Akbar." Maka ada malaikat Munkar Nakir, makan jak. Ditanya lagi, "Man nabiyuka?" Siapa nama nabimu? Lalu kemudian dijawab lagi oleh salatnya, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Maka dari malaikat Munkar Nakir, makan jahil. Akhirnya malaikat Munkar Nakir melapor kepada Allah. "Wahai Allah, ada hambamu ditanya marrabuka, dia tahu. Ditanya man nabiyuka, dia tahu." Apa kata Allah? "Oh, itu hambaku. Ketika dia hidup di dunia, dia senantiasa beribadah kepadaku. Oleh karena itu, tidurkanlah dia laksana tidurnya, nikmatnya pengantin baru." Pernah dirasakan semua tuh tetap pengantin baru? Rasa-rasanya dulu saya waktu masih pengantin baru, tidak mau kalau pagi, malam terus. Coba bayangkan. Laksana tidurnya pengantin baru sampai datangnya hari kiamat. Masya Allah. Tapi kalau ada orang meninggal dunia, tidak pernah kami juga sembahyang, salat Jumat pun sekali-kali, ditanya sama malaikat Munkar Nakir, "Marabbuka?" Niga Tuhanmu. Apa Nabi bilang? Jangan dulu baru kita datang. Akhirnya tanya lagi, "Marabbuka?" Niga Tuhanmu. Masih lagi Pak, tidak stabil cara berpikir. Apa yang dia jawab? "Ketuhanan yang Maha Esa." Makanya malaikat Munkar Nakir, ini orang Indonesia
bagus Pancasilanya, tapi tidak beres sembayannya. Akhirnya mereka mungkar lagi melapor kepada Allah. Wahai Allah, ada hambamu ditanya marah buka, dengarkan isting. Apa yang terjadi? Apa kata Allah? Kalau begitu, tidurkanlah dia seperti tidurnya orang sakit gigi. Coba itu. Coba bayangkan itu Pak. Tidur seperti orang sakit gigi sampai datang hari kiamat. Coba, di mana enaknya Bu? Saya pernah sakit gigi, kalau malah coba bayangkan. Pasti sakit. Coba, makanya sembahyang Ki. Ya. Perkara yang pertama itu sholat saja dulu. Ustaz, saya senantiasa bermaksiat kepada Allah. Biar kau bermaksiat, yang penting sembahyang kau. Insya Allah dengan sendirinya maksiat tak akan hilang dengan senantiasa melaksanakan sholat 5 waktu. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah kita dikuburkan, ada 3 amalan yang tidak pernah putus dan itu terus mengalir pahalanya kepada orang yang meninggal dunia. 1, yaitu ilmu yang bermanfaat. Kalau Pak Imam ada anak gurunya mengajar TK-TPA, meskipun Pak Imam telah meninggal dunia, kalau pernah mengajarkan anak gurunya Al-Fatihah, insya Allah mengalir pahalanya di kuburnya Pak Imam meskipun Pak Imam meninggal dunia. Tapi bukan Pak Imam di sini. Bukan. Saya doakan Pak Imam di sini panjang umurnya. Amin. Nah, ini contoh saja. Contoh. Orang bilang contoh. Ya. Suatu ketika, ini Bu, ini ilmu yang bermanfaat, penting itu. Ada sini yang guru tahu? Kalau biasa ada yang guru mengajar bahasa Inggris, mengajar matematika, selama itu nak pakai itu anak murid tak ilmu matematika 1 tambah 1 sama dengan 2, pakai terus sampainya kuliah, mengalir terus pahala tak? Apalagi kalau ilmu agama. Kata Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, wahai Ali, jikalau saya suruh pilih Ali, yang mana kau pilih, ilmu atau harta? Ibu-ibu saya tanya, kira-kira saya suruh pilih Ki, yang mana kita pilih buku Barasanji dengan HP yang ada pulsanya 5 juta? Yang mana kita pilih? Yang mana kita pilih? Kalau ada bilang buku Barasanji pencitraan. Tapi Ali bin Abi Thalib dengan mantap Ali menjawab, tentu saya pilih ilmu. Ditanya lagi sama Ali sama sahabatnya, wahai Ali, kenapa engkau pilih ilmu? Maka dia Ali, sebab ilmu memiliki berapa keutamaan ketimbang harta. Ilmu dia yang jaga kita, sementara harta kita yang jaga. Contoh kita yang jaga harta. Ada uanta 1 juta, kita simpan di lacinya lemari, kita gembok, kita tutup lemari tak, gembok lagi. Berapa gembok nah? 2. Keluar kamar, gembok lagi. 3. Keluar rumah, kunci lagi. Keluar pagar, gembok lagi. Berapa gemboknya? 5. Pergi pasar, tak ada kuncinya. Oh, setengah mati kita. Tapi kalau kata Ali, kalau ilmu dia yang jaga kita. Contohnya Bapak Presiden Jokowi. Kemana-mana itu dikawal. Siapa yang kawal? Pas Pampres, pasukan pengawal presiden. Kenapa bisa dikawal? Karena dia presiden.
Kenapa dia presiden? Karena salah satu jawabannya dia memiliki ilmu. Tidak mungkin jadi presiden kalau beleng-beleng. Dia tahu? Nah, ini. Kemudian kata Ali, kalau ilmu kita bisa dapat harta. Kalau harta belum tentu kita bisa dapat ilmu. Karena ilmu itu penting Bapak Ibu jamaah sekalian. Di kampung saya ada cerita lagi, di kampung saya. Di sini di Bulukumba. Jangan sampai tersinggung Gamaiki. Di Bulukumba ada orang haji. Pokoknya haji, Pak, haji. Ya, haji, banyak uangnya, banyak empannya, banyak sawahnya. Tapi sayang 1000 sayang, dek gagal ilmunya. Tidak ada ilmunya. Akhirnya nah bilang anaknya, "Oh Indo, ayo jalan-jalan ke Makassar. Ku bawa kita pergi mall." Wah, pergilah dia di Makassar, dijemput sama mobil Panther. Pergi di Makassar, dibawa sama anaknya di mall. Tahu mall butuh? Ada itu yang buka tutup itu, apa namanya, lift. Nah, lift itu kan ada terbaca open. Bahasa Inggris tau? Open. Ini haji, ada ilmunya, tapi sedikit ji. Akhirnya apa? Ya ejami. OOPEPN. Open. Langsung bayangkan Pak buat dek panah. Ada di kampungku itu, kalau open, Pak buat dek pak kue mentega. Ya tahu? Yang dia ingat itu. Nah bilang ini aja, besar na pembikin kue na. Akhirnya ada orang Cina, putih badannya, masuk. Dia teriaki, ada mutama, mapelah. Dan kau masuk, panas. Akhirnya tertutup. Setelah beberapa kemudian, tiba-tiba yang keluar juga orang Papua. Orang hitam. Begitu keluar orang Papua, dia bilang lagi, "Ku bilang memang jangan kau masuk, hitam kau keluar." Padahal dia tidak tahu layak masuk, layak keluar. Ini biar banyak hartamu, kalau tidak ilmu udah kasih beleng-beleng ke orang. Iya tahu? Kemudian ada juga haji, diajar sama anaknya membaca. Kebetulan gambarnya situ odol ya, tapi tak tulis Pepsodent. Diajak, "Ma, Indo, mangeja ko dulu." PP tambah P, Pep, SOSO, DED tambah NT, odol. Gambarnya odol. Langsung baca odol, padahal Pepsodent. Nah, hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ayo kalau ada anak tak didik anak tak, belajar dengan baik-baik, khususnya belajar agama. Kemudian yang kedua, ya amalan yang tidak pernah putus, yaitu sedekahun jariyah. Sedekah. Sedekahun jariyah. Yang mana Ustaz yang termasuk sedekahun jariyah? Contohnya ada uang tak 2.000 kita sumbangkan di kota amal, lalu kemudian uang 2.000 itu disulap jadi semen, jadi pasir, dipakai bangun masjid. Selama terpakai itu masjid, insya Allah mengalir pahala tak, meskipun kita telah meninggal dunia. Sedekahun jariyah. Pada saat orang di kuburan, Pak, terjadi penyesalan orang yang meninggal dunia. Dijelaskan dalam ayat. Dan saya baca Pak Imam. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dalam kuburan orang menyesal. Dia bilang sama Allah, "Ya Allah, jika seandainya engkau mampu menahan, tahan itu kematian, paling suka kasih pulang saya ke dunia." Maka dia bilangnya, "Mela ko maga, mau ko apa?" Fasaddaqa, saya ingin bersedekah. Coba bayangkan. Tapi apa kata Allah? Oh, tidak bisa kau
Lagi kembali bos, terlambat mako. Berapa tahun kau hidup di dunia, sering datang penceramah sampaikan, tapi kau tidak mendengar. Tikirika lampaku jam batang, lantang kaliboro, lantang kacikoro. Tapi untung saja Pak, jika seandainya Allah Subhanahu wa taala kabulkan semua orang yang meninggal dunia pulang ke dunia, tidak ada orang pergi masjid. Kenapa? Takut semua. Kenapa takut semua? Saking pocong mam dalam masjid. Saking pocong mam bersikir, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Coba bayangkan. Tapi untuk Allah SWT, terlambat kau bos. Pokoknya kau di situ kau terus. Kalau bagus amalmu ya seperti tadi, nikmatnya tidur pengantin baru. Tapi kalau tidak ada amalmu, begitulah kau tidur seperti orang sakit gigi. Nah hadirin jamaah Tazkiratul Maut yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang terakhir yang tidak pernah putus ialah wawalidun soleh. Doanya anak yang soleh. Ustaz, bagaimana ya kasih degaga anakku manangka? Siapa yang doakan saya? Oh, hadis ini menjelaskan ternyata hadis ini meskipun bukan anak kandung, kalau ada anak orang lain dia doakan kita, insya Allah sampai juga pahalanya. Maka terbebaslah orang yang mana yang tidak ada anaknya. Lebih baguslah itu ada anak. Ayo didik anak tak jadi anak yang soleh. Anak yang soleh. Hadis tidak mengatakan yang dibutuhkan adalah anak profesor. Tidak. Yang dibutuhkan adalah anak yang kontraktor. Tidak. Anak presiden. Tidak. Tapi kata Nabi, wa walidun soleh. Doanya anak yang soleh. Soleh dan soleha. Ada yang pernah tanya saya, Ustaz, bagaimana caranya kalau mau punya anak yang soleh? Angka Pak guru Kak siapa ini? Almarhum Ketua MUI Sulsel. Ya, Sanusi Baco. Almarhum dia pernah mengatakan seperti ini. Kau angka bene tamat tampu, lagi hamil, besar-besarnya perutnya istri tak, bacakan kisolawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baru tiup. Insya Allah barakahnya itu salawat, jadi anak tak anak yang soleh dan soleha. Barakahnya salawat Pak luar biasa. Ada suami tak sering selingkuh. Kalau ada suami tak sering selingkuh, kalau tidur bisikkan di telinganya, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah barakahnya salawat tidak selingkuh suamiku. Pokoknya saya paling cantik di hadapannya. Tiup. Tapi jangan keras, bangun itu. Apalagi barakahnya salawat. Insya Allah kalau kita senantiasa bersalawat ada utang tak? Insya Allah sering-sering kita salawat. Kalau kita senantiasa bersalawat ada utang tak? Insya Allah lunas utang tak kalau dibayar. Namanya Indram Pak, tidak akan pernah lunas kalau tidak dibayar. Biar kita baca surah Yasin 10 kali tidak lunas-lunas. Yang penting bayar dulu bos. Nah, kemudian ada yang bertanya lagi, Ustaz bagaimana misalnya kasihan anakku tidak hamil-hamil mak, keluar mi anakku, tapi namanya Muhammad Saleh tapi sering salah penggaukan nak. Kalau anak sudah terlanjur lahir, kalau dia tidur usap kepalanya bu, bacakan misalawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Kemudian tambah doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas solihin. Insya Allah barakah itu doa jadi anak yang soleh dan soleha. Insya Allah. Ibu ya. Kalau anak tak usap saja. Ada itu biasa anak-anak nakal tuh, bacakan saja. Tapi sekarang anak Pak makukoi makin tinggi sekolahnya, makin tinggi juga kelasnya. Anak sekarang Pak. Saya dulu ingat di kampungku,
Di kampungku dulu kalau ada tamunya orang tuaku, lewat-lewat kisah depannya, ni pola wajah-wajah tomat-tomat tapak pimali. Memotong bayangan orang tua pimali. Dibolaki kisah mata sama bapak dikasih begini. Aku maki. Biasa bilang ke dalam hati, wah dapat lagi bagian nanti. Wah dapat butulang. Semeski. Tapi anak-anak sekarang Pak, biar ada tamunya orang tuanya lewat saja, dikasih bola sama bapak, dikasih bagi matanya. Apa nak bilang anaknya? Bapak bola batana. Ini anak-anak kurang ngajar ini. Ada lagi contoh. Kisah. Ada seorang nenek-nenek sama cucunya. Satu rumah. Kemudian neneknya bilang sama cucunya, cucu, dah pergi ke sekolah. Nah bilang cucunya, tidak nek. Akhirnya ini neneknya, dia ambil HP-nya, dia buka WhatsApp-nya, dia WA gurunya ini cucunya. Assalamualaikum Bu Guru, tidak pergi pulang sekolah karena sakit ki. Beberapa menit kemudian, datang gurunya itu cucunya. Ini neneknya, nanti lewat jendela. Pulang, sembunyi kau. Bilang, kenapa nih? Datang gurumu. Sudah ku WA tadi gurumu, bilang tidak pergi pulang sekolah karena sakit ki. Apa nak bilang cucunya? Nek, tak balik ki. Kita yang sembunyi. Nah bilang neneknya, kenapa? Sudah juga tadi ku WA guruku, bilang tidak pergi ke sekolah karena meninggal ki nenekku. Cuci yang begini dimaksud di blender. Kadoakan neneknya cepat mati. Nah hadirin jamaah sekalian yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kalau anak tak, ayo didik anak tak jadi anak yang soleh dan solehah. Lebih terkhusus kepada mengajinya ibu. Ibu. Pak, kalau ada anak tak masih SD, belum belajar, belum bisa baca Al-Fatihah, usahakan. Ini pesan saya. Usahakan paling tidak kita yang ngajar Al-Fatihah. Kenapa? 17 kali nanti dia mau baca dalam hidupnya. Begitu dia baca Al-Fatihah mengalir terus pahalanya sama kita. Kalau urusan alif lam mim ke atas, kasih guru mengajinya. Kasih nih. Yang penting Al-Fatihahnya. Karena kenapa? La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat seseorang kalau dia tidak membaca Al-Fatihah. Jadi meskipun kita salat Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Akhir ayat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Boleh. Meskipun satu ayat boleh. Kalau tidak baca di pengupu itu sunnah Pak. Biar kita tidak baca tetap sah solat tak. Tapi kalau Al-Fatihah tidak kita baca, tidak sah solat kita. Makanya kalau ada cucu tak, anak tak, ayo ajarkan minimal Al-Fatihah saja. Supaya apa? Kalau besar nanti pakai sembahyang 17 kali dia baca, insya Allah mengalir terus pahalanya sama kita. Amin amin ya rabbal alamin. Nah hadirin jamaah sekalian, insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah manusia dikubur, nanti proses terakhirnya yaitu kita akan dimasukkan surga dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bertanya, pada saat itu Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Duhai Allah, kenapa engkau ciptakan surga dan neraka?" Tapi Allah belum jawab. Tapi Allah kasih gandum kepada Nabi Musa. Musa, engkau gandum, tanami. Ditanam Nabi Musa. Begitu Nabi Musa tanam, besar, dipanen. Yang ada isinya dimasukkan dalam karung, tapi yang tidak ada isinya dia bakar. Kemudian Allah bertanya, "Wahai Musa, kenapa lain-lain saya lihat caramu? Kenapa ada yang kau bakar, ada yang kau kasih masuk di karung?" Apa kata Musa? "Wahai Allah, yang saya kasih masuk di karung adalah yang berisi. Tapi yang saya bakar adalah benih gandum yang tidak ada isinya." Apa kata Allah? Itulah perumpamaan saya ciptakan surga dan neraka. Orang yang bagus amalannya insya Allah akan sampai kepada surganya Allah.
tapi orang yang belum bagus amalannya singgah dulu di terminal neraka setelah dicuci pakai rinso, dicuci pakai daya, nerakanya daya. Nah, setelah itu diangkat ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, mau kita tahu itu surga? Surga Bapak Ibu kenikmatannya, Bapak-bapak. Surga Pak kenikmatannya, satu laki-laki, manusia laki-laki 7 bidadari. Coba bayangkan di surga itu. Dan hebatnya itu bidadari perawan terus. Tidak pernah dipakai sama malaikat sama jin. Oh, pokoknya perawan terus. Dalam kitab Daqaiqul Akbar dijelaskan, ternyata ini bidadari Pak tercipta dari 4 unsur, semuanya dari jenis parfum. Kasturi, misik, kufar, kemudian aufar. Semua jenis parfum tercipta satu bentuk bernama bidadari. Bahkan Nabi katakan, jika seandainya itu bidadari pakai rok, kelihatan betisnya, maka betisnya berkilauan seperti kilauannya matahari menyinari dunia. Coba bayangkan, bersinarnya itu, baru betisnya itu. Bagaimana kalau di atas sedikit? Kemudian, mohon maaf. Jangan kita tersinggung ibu-ibu. Ini dalam buku ada, dalam kitab Daqaiqul Akbar. Setiap di dadanya itu bidadari, tertulis satu nama suaminya. Misalkan Pak Imam. Bukan Pak Imam sini. Meninggal, kemudian masukkan di surga. Ada bidadari 7. Semua bidadari dadanya tertulis namanya Pak Imam. Oh, artinya bidadari miliknya hanya Pak Imam. Tidak bisa dimiliki oleh orang lain. Nah, hadirin jamaah sekalian. Ada yang bertanya, Ustadz, kalau perempuan kasih apa dikasihkan? Bidadara? Oh, tidak ada bidadara. Yang ada itu bidara. Nah, kalau perempuan, kata Nabi, dia akan diberikan cincin, diberikan emas yang mewah-mewah. Makanya Pak, makanya itu perempuan senantiasa selalu suka diberikan emas. Karena memang fitrahnya begitu. Pak, sudah gajian, belikan ke emas. Biar sedikit mau. Berapa sedikitnya? 10 gram saja. Nah, hadirin jamaah sekalian, tazkiratul maut yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya banyak yang ingin saya sampaikan tapi waktu yang membatasi kita. Ya, masih mau lanjut Kak Bu? Lanjut. Anda puas, saya lemas. Ya, baik. Nah, inilah tangga-tangga yang harus kita lewati kalau kita akan memasuki surga dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dan bisa kita ketemu lagi sambil bercanda, kemudian mendengarkan tausiah-tausiah. Insyaallah bisa dihubungi sama Ustaz Fajar kalau kita masih mau ketemu. Demikian yang saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa. Mana keluarga almarhum? Ya. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, terkhusus kepada anaknya, silahkan putar kembali memori kita bersama dengan orang tua kita selama beliau masih hidup di dunia. Putar kembali, rasakan kenangan-kenangan kita bersamanya. Ketika mereka dia kasih makan kita, ketika mereka kasih belajar kita berdiri, berjalan, kasih pakaikan kita baju. Kita mohon ampun kepada Allah. Bisa saja dosa-dosa kita sama orang tua kita belum sempat meminta maaf, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala panggil kedua orang tua kita. Ila hadratin Nabil Mustafa ila arwahin nia almarhuma Marsi binti Haddad. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
Alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qudana wa tudarruana wa tuhashshana anta min takassirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyaran fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina bi dzakaratil maut. Allahumma hawwin 'alaina fi dzakaratil maut wan najata minan nar wa afa 'indal hisab. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, kami di ruangan ini Allah, di tempat ini Allah berdoa kepadamu ya Rabb. Ya Allah, Engkau lebih dulu panggil kedua orang tua kami ya Allah. Engkau panggil ya Allah, kami titip kepadamu ya Allah, berikan tempat yang layak untuknya ya Allah. Ya Allah, lipat gandakan amal kebaikannya, terima semua amal ibadahnya ya Allah. Lapangkanlah alam kuburnya, ampunilah segala dosanya ya Allah. Ya Allah, bagi keluarga yang tinggalkan ya Allah, berikanlah kesabaran kepadanya ya Allah, kepada hati-hati anaknya Allah. Berikanlah ketenangan kepada keluarga-keluarganya ya Allah. Ya Allah, kami yakin bahwa sungguhnya kami ini adalah milik Allah dan suatu waktu nanti akan kembali kepadamu ya Rabb. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha wa ghfir lana walaha. Sebelum kita tutup doa ini, mari kita sama-sama bacakan lagi sekali lagi Al-Fatihah, kemudian kita niatkan kepada almarhumah. Ila hadratin Nabil Mustafa, ila arwahin nunia almarhumah Marsi binti Haddad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, tazkiratul maut yang insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum bi nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.